ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنية أن الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس ومن نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا بمقدمتهم المغفور له المعلم كشافي حزمي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأها أيضا أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jamaah taklim Al-Muallim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari Sabtu ini tanggal 15 Zulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2026. Allah Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian baca tafsir Khazin ayat keempat dan seterusnya suratul An'am. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan membaca kitab Al-Majmu'. Bila lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut, yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang, ya, fa'ilnya itu nanti min ayatin, tidaklah datang kepada mereka, him mereka. Nah, tafsirnya mereka yakni ahla Makkah, penduduk Mekah. Penduduk Mekah pada waktu itu gitu, pada waktu ayat ini turun, bukan penduduk Mekah sekarang ya. Saat Al-Qur'an turun, nah, saat ayat ini turun. Nah, itu penduduk Mekah tidaklah datang kepada mereka. Min ayatin, apa yang dimaksud datang ayat? Ayat min ayati rabbihim. Nah, tafsirnya adalah mukjizat. Tidaklah datang kepada penduduk Mekah mukjizat demi mukjizat. Ayatin min ayatin, demi mukjizat. Tiap-tiap mukjizat demi mukjizat, ada setiap mukjizat yang datang. Maksudnya mukjizat yang datang dari Nabi yang menunjukkan bahwa beliau benar-benar seorang Nabi dan Rasul, kan mukjizat. Mukjizat yang bahirat, yang jelas, ya, tidaklah datang kepada mereka mukjizat-mukjizat yang Nabi, yang Allah berikan pada Nabi Muhammad, ya, di hadapan mereka tidaklah datang. Ja'a biha Rasulullah, yang Rasulullah bawa mukjizat yang Allah bawa, yang Allah lengkapi mukjizat itu, ya. Kan mukjizat itu
adalah dalil bukti bahwa dia seorang nabi dan rasul yang benar. Pembenaran, jadi seakan-akan mukjizat itu pembenaran dari Allah, rekomendasi dari Allah. Pembenaran lain nama lain dari kata-kata pembenaran kalau zaman sekarang itu SK. Kan SK itu surat pembenaran, ya, surat keputusan. Ada lurah, ngaku lurah di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat nggak langsung percaya kalau dia lurah, ngaku lurah. Kalau nggak ada SK dari yang ngangkat lurah. Nah, siapa yang ngangkat lurah? Jabatan yang lebih tinggi dari lurah, camat. Nah, SK. Kata lurah, ini SK-nya nih. Ini ada surat KUP dari kecamatan, ada stempelnya, ada tanda tangan camat, ngangkat saya sebagai lurah, baru orang percaya. SK. Camat, ngaku camat di tengah masyarakat, ya orang belum tentu percaya kalau nggak ada apa? SK-nya. Begitu juga atasan camat, wali kota, begitu juga gubernur, seterusnya. Nah, kalau presiden SK-nya MPR, DPR, gitu. Nah, itulah gambaran fungsi daripada mukjizat. Nah, itu Nabi Muhammad Allah Ta'ala lengkapi dengan bermacam-macam mukjizat. Ya, semua mukjizat yang pernah Allah berikan kepada para nabi dan rasul, Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan lebih aneh. Namun mereka ahli Mekah itu apa? Ya, illa kanu. Nanti akan ada tulisan. Illa kanu anha muridin. Ya, tidaklah datang mukjizat, setiap mukjizat demi mukjizat bukan diterima, tetapi mereka apa? Mu'ridin. Illa kanu mu'ridin illa kanu laha tarikin. Ya, setiap mukjizat yang didatangin oleh Nabi bukan mereka percaya, tetapi mereka tinggalkan, atau dengan kata lain biha mukazibin, mereka mendustakan. Apa mendustakan? Tidak percaya juga kalau Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nah, berarti mereka itu kazzabu bil haq. Berarti orang Mekah pada waktu itu telah mendustakan kebenaran. Ya, kebenaran didustakan. Apa itu kebenaran? Ayatil Quran. Nah, ayat-ayat Quran, dan Quran itu sendiri sebagai mukjizat. Bahkan mukjizat terbesar adalah Quran. Ya. Wakilah ada yang berpendapat yang dimaksud dengan ahad bukan Al-Quran, apa? Muhammad itu tadi. Mereka nggak percaya Muhammad sebagai utusan Allah, padahal sudah ada SK-nya dari Allah. Tidak percaya dengan Muhammad wa bima atabihi, dan tidak percaya juga yang atabihi, yang Nabi datangkan dengannya, maksudnya dengan mukjizat yang Allah lengkapi. Mereka juga nggak percaya, yaitu Al-Quran. Lama ja'ahum, ketika mukjizat itu, Muhammad itu datang di tengah-tengah mereka. Lama ja'ahum, yakni lama ja'ahumul haqqu, ketika kebenaran itu datang di tengah mereka, di mana hak itu datangnya dari Allah. Mereka itu kadzabu bihi, mendustakan yang hak itu. Nah, kemudian Allah berikan ancaman terhadap yang tidak, orang-orang yang tidak mau menerima hak. Ini ancamannya pasal payatihim amba umakanu bihi yastahzi'un. Nah, itu apa itu tafsirnya? Pasal pak nanti, kan hari kiamat nanti akan datang kepada mereka. Apa yang datang? Akhbaru istihza'in, nanti akan datang kepada mereka di hari kiamat, ya, berita-berita, maksudnya balasan, berita-berita, balasan-balasan akibat daripada mereka di dunia, apa itu? Ya, mendustakan, atau di sini istihza, mengolok-olok.
Kan mereka bukan hanya sekedar nggak percaya, ya, mereka juga istihza, ya, mengolok-olok nabi dan mukjizat. Kapan mereka akan merasakan itu? Idza udzibu bil akhirah, jika mereka nanti disiksa di akhirat. Nah, barulah mereka akan merasakan balasannya. Nah, ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan segala sesuatu yang belum terjadi Allah udah kasih tahu, ya. Jadi mereka, ya, yang pada saat itu masih hidup masih ada kesempatan untuk jangan sampai menyesal nanti di hari kiamat. Kalau kita berbicara terhadap orang kafir yang saat itu masih hidup. Nah, kalau mereka sudah wafat, sudah tidak ada lagi gunanya penyesalan. Nah, ini maksudnya di sini peringatan kepada siapa saja yang sampai saat ini masih hidup, mereka belum menerima kebenaran. Nah, itu ayat 5. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-6. Alam yarau. Alam yarau, ya. Ya, ini hamzahnya istifham. Apakah mereka tidak melihat? Nah, ya. Ini hamzahnya hamzah inkari. Apakah mereka tidak melihat? Ya, mereka itu adalah orang-orang kafir Mekah lagi yang saat turunnya ayat ini mereka belum beriman. Jadi kata Allah, apakah mereka tidak melihat? Ya, tidak menjadikan contoh, tidak jadi nasihat, tidak menjadikan ibrah. Alam yarau, apa mereka tidak melihat? Likufari Makkah, yakni alam yarau haula ilmu kadzibun nabi ayati. Apakah mereka tidak pernah berpikir, tidak pernah melihat akibat umat-umat dahulu yang mendustakan para rasul? Harus ini dijadikan pelajaran. Jadi kata Allah, apa mereka itu nggak pernah melihat? Haula'il mukadzibun, mereka yang mendustakan ayat-ayatku, yaitu orang Mekah itu nggak pernah lihat. Kam di sini bukan istifham, kam khobariyah. Betapa banyak akhlaknya kami telah menghancurkan. Ya. Betapa banyak kami telah menghancurkan, ya, min qablihim, umat sebelum mereka. Min qarnin, ya, min qablihim, kami hancurkan sebelum mereka dari umat-umat. Nah, qarnun umat sebelum mereka itu dihancurkan oleh Allah. Ya, seharusnya ini menjadi pelajaran, ya. Itu jangan sampai terjadi seperti yang terjadi umat dahulu. Seperti siapa itu umat dahulu? Mislu kaum Nuh, ya, kaum Nabi Nuh. Allah hancurkan. Diapain? Kirimin air. Ada Ad, ya, campur petir, ya, geledek. Samud, nah, kaum Samud. Ad itu kaum Nabi Hud. Samud kaum Nabi Soleh. Wa ghairuhum, dan lain-lain, ya, Fir'aun dan lain-lain. Minal umamil mudiyah, dari umat-umat yang telah lalu. Wal qurunil khaliyah, dan umat-umat terdahulu juga sama. Nah, sekarang kata-kata kornin, apa arti kornin? Dia bilang umat, ya. Al-kornu al-ummatu minan nas tuh. Al-kornu itu adalah, ya, segolongan, ya, orang sekarang komunitas, ya, segolongan manusia. Ahli kulli zamanin kornun, setiap masa ada umatnya gitu. Tadi kan umat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, gitu, ya. Itu setiap zaman ada umat. Nah, kenapa umat itu dinamain kornun? Kan kornun itu katanya masa, abad-abad, kalau gitu 1 tahun. Kenapa umat dikatakan dinamain dengan nama masa tertentu gitu? Kenapa dinamain masa? Dikironihim fil wujud bidzalika zaman, karena mereka itu adanya waktu itu. Jadi setiap umat, ya, disertai dengan masanya gitu, ya. Kan masa, setiap umat disertai dengan masanya.
pada saat mereka hidup. Nah, kayaknya bilang kornon. Itu jawabannya. Wakilah, ada yang menjawab, kenapa umat dinamain kornon, sedangkan kornon itu masa. Sumya kornan li'annahu zamanun bi zamanin wa ummatun bi ummatin. Sama juga, setiap zaman ada umatnya. Nah, kalau memang kornon itu artinya masa, ikhtalafu fi miqdaril qarni. Ya, ulama lughah lah gitu. Ulama lughah beda pendapat berapa lama dikatakan abad. Satu abad itu berapa tuh? Ya. Kila sama nunasana, ada yang mengatakan 80 tahun. Wakila situ nasana, ada yang mengatakan 60 tahun. Wakila arbaun, ada yang bilang 40. Wakila mi'atun wa isrun, ada yang mengatakan 120. Nah, yang asal kila mi'atu sana. Ada yang berapa? Setiap 100 dikatakan mana? Kornon. Nah, jadi satu abad ya. Jadi yang benar, yang shawab, yang benar, satu koron, satu abad adalah satu apa? Nah, satu abad 100 tahun. Wahwal asoh. Nah, ini pendapat yang asoh dari pendapat lain yang mengatakan 40 tahun dan lain-lain. Dari mana tahunya kalau kornon itu yang benar itu 100 tahun? 5 ruya, ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nabi bersabda kepada Abdullah bin Bishr al-Mazini. Ya, ada sahabat namanya Abdullah bin Bishr al-Mazini. Nah, Nabi berkata kepadanya, ini juga salah satu mukjizat yang Nabi katakan benar terjadi. Nabi berkata kepada Abdullah bin Bishr al-Mazini saat beliau masih hidup, innaka ta'isu qornan. Wahai Abdullah bin Bishr, ente akan hidup satu abad. Nah, ya. Nah, ini kan belum terbukti kapan hitungnya. Nah, saat beliau meninggal dunia. Ternyata beliau meninggal dunia saat berumur berapa? Nah, itu kan berarti di sini terbukti. Nah, mukjizat sebelum terjadi Nabi bilang kamu akan hidup 100 tahun. Nabi nggak bilang 100 tahun, Nabi bilang kamu akan hidup satu koron gitu. Ternyata benar tuh, Pa'asya mi'ata sanatik, beliau hidupnya 100 tahun. Nah, fa'ala hadzal qaul, kalau al-qarnu itu masa 100 tahun, maka yang dimaksud dengan qarnun yang ada di ayat mana tadi? Qarnun kam ahlakna qablahum min qarnin. Nah, arti ayat itu apa itu? Ya, bukannya yang diajak ngomong apanya? Waktunya yang diajak ngomong siapa itu? Manusianya, ya. Tuh, pala hadal qaul, kalau kita mau mengambil pendapat ini yang mengatakan qarnun itu 100 tahun, ya, al-muradu bil qarni, yang dimaksud dengan qarni ahluhu katanya, yaitu manusianya yang hidup waktu itu, ya, di abad itu, ya. Allazina wujidu bihi, di mana manusia terdapat pada abad itu. Nah, itu dalil bukti kalau yang dimaksud dengan qarnun 100 tahun. Ada lagi bukti kedua yang dimaksud qarnun itu 100 tahun, qaulun Nabi sallallahu. Kata Nabi, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum yakni ashabi. Ya, sebaik-baik korni itu artinya bukan abad, sebaik-baik orang, sebaik-baik komunitas, ya, yaitu komunitas orang-orang yang hidup di zamanku. Nah, berarti korni kan ada zaman, orangnya, bukannya apanya. Masanya dari dulu sekarang sama aja. Kalau dulu baik, sekarang nggak baik, ya bukan masanya yang nggak baik, apanya? Orangnya gitu ya. Ini sama aja dari dulu sampai sekarang, satu hari 24 jam, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan korni ahlus, ya, orangnya tuh. Kata Nabi, khairul qurun, ini korni. Kemudian yang kedua, sumal ladzina yalunahum, kemudian sesudah itu yang sesudahnya, berarti kedudukannya lebih rendah. Ya, kalau waktu zaman Nabi orang yang hidup dikatakan sahabat, nah sesudah sahabat apa? Tabi'in, ya. Jadi tabi'in yang pernah melihat sahabat. Kalau sahabat yang pernah melihat
melihat Nabi. Wah, kemudian summa allazina yunahum, summa kemudian baru yang berikutnya lagi siapa itu? Atba, pengikutnya tabi'in. Nah itu berarti di sini kolon berarti umatnya, komunitasnya gitu, bukan bukan masanya. Nah, yang dimaksud korni adalah sahabat. Khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Yakni ashabi. Yang pertama ashabi, yaitu sebaik-baik orang yang hidup semasa aku, sahabat. Keduanya tabi'in. Yang ketiga tabi'in. Nah, kita lanjut ayatnya. Tadi ayatnya alam yaro kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi. Nah, ya. Kami kata Allah telah memberikan apa? Memberikan kepada mereka betapa banyak umat-umat sebelum kamu yang aku berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi. Makkannahum fil ardi. Allah kasih kekuasaan di muka bumi, ya. Malam numakilakum, kekuasaan yang belum pernah kamu rasakan, ya. Allah kasih kekuasaan yang melebihi daripada kekuasaan kamu. Nah, mereka yang diberikan kekuasaan lebih dari kamu aja hancur, apalagi kamu. Yang apa itu? Yang kerdil kayaknya. Apalagi kamu yang kerdil nih. Yang orangnya gagah, yang hartanya lebih banyak daripada kamu, yang fisiknya lebih gede daripada ente, aku hancurin kata Allah, apalagi kamu. Nah itu malam memakin laku. Yakni a'tainahum tuh, makannahum dengan arti a'tainahum. Betapa banyak umat-umat sebelum kamu yang aku telah beri, ya, pada mereka. Malam nu'tikum, nikmatnya Allah belum pernah berikan padamu, ya. Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Apa itu diantaranya yang melebihi daripada orang Makkah? Yaitu amdadnahum bil umur. Ya, Allah berikan mereka umur panjang. Ya kan, mereka umurnya ribuan tahun, ratusan tahun, hancur. Nah, kalau kamu paling 60-70, ya. Amdadnahum bil umur wal bastah bil ajsam. Wah, badannya apa? Besar. Ya. Badannya apa? Besar. Ya. Orang yang badannya besar namanya apa? Raksasa, masya Allah, ya. Sampai ya tingginya berapa hasta, masya Allah. As-sa'ah bil arzak. Siapa ini? Orang umat dahulu yang aku hancurkan lebih banyak hartanya daripada kamu. Siapa ini? Korun. Ya, Korun kan lebih kaya daripada Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. As-sa'ah bil rizki. Mislu i'ta, seperti yang Allah berikan kepada kaum Nabi Nuh tadi, kaum Nabi Hud yaitu Ad, kaum Nabi Saleh. Itu mereka lebih apa? Lebih kuat dan lebih apa nih? Ya, lebih pintar. Kalau Nabi Saleh itu bisa membobok gunung. Ya. Nah, ini ada sekarang dijadikan tempat wisata oleh Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Padahal kata Nabi, apabila kamu lewat di suatu tempat yang tempat itu pernah turun azab, jika kamu lewat, ya cepetin jalannya. Kalau ini bukan cepetin, mampir, disuruh mampir. Sebab ini mendatangkan depisah. Itu seperti orang disuruh mampir di Pulau Bali. Supaya apa itu? Nah kalau kita lihat tuh namanya Madain Soleh, gunung itu bukan gunung kayak model di kita. Kalau gunung Salak itu tanah dibobok gampang. Kalau di sana gunungnya batu kali langsung dibobok menjadi rumah. Depannya itu ada tiangnya, ada apanya, coba
Lu lebih unggul orang dulu. Kalau sekarang mau bikin terowongan aja pakai dibor, orang dulu ngebornya pakai apa itu? Berarti ya lebih pandai umat dahulu ketimbang kamu. Mereka yang pandai-pandai itu aja apa itu hancurkan. Wa arsalna sama alaihi midrara. Apalagi nih, aku turunin kata Allah, asana itu mator. Allah turunin akan hujan alaihim kepada mereka midroron ya. Nanti ada tuh mutatabi'an artinya ya. Midror itu wazannya mif'al ya. Wazan sorok ya, mif'al, midror bacanya. Minadar apa ya? Dar itu artinya terus menerus ya, udah berhenti datang lagi, berhenti datang tuh midroron. Artinya arsalnal matara mutatabi'an, aku turunkan hujan terus menerus fi awqatil hajat, saat diperlukan. Wal muradu bisama al mataru, yang dimaksud Allah turunin sama hujan. Kenapa hujan dinamain langit? Karena turunnya dari apa? Dari langit, maksudnya atas. Wa ahlaknahu, semuanya itu kata Allah aku lumatkan. Kalau hancurkan mungkin nggak begitu serem. Dia apa nama Allah? Aku lumatkan, maksud dilumatin Allah. Dengan sebab apa? Bizunubihim, dengan sebab dosa mereka. Apa itu dosa mereka? Tidak mau diacak oleh para rasulnya. Dengan sebab dosa, yakni bisa babi zunubihim wa kuprihim wa ansa'na min ba'dihim qarnan akhirin. Setelah mereka hancur, maka Allah ya apa itu ya ciptakan lagi umat berikutnya. Tadi kan umat Nuh itu hancur, datanglah Ad hancur, datang Samud ya, sampai kamu nih nggak tahu ya. Jadi yang dimaksud itu Allah bikin lagi umat sesudah mereka, mimba di qarnan akhir, yakni khalaqna mimba di halaika ulah. Allah aku ciptakan sesudahnya kehancuran mereka ahlak qarnin akhirin. Ya, Allah ciptakan apa penduduk umat berikutnya. Udah selesai. Nah, ini kata Syekh Fauzin, ayat ini ya ma yujibul i'tibar wal mau'izah, harusnya kita jadiin apa? Mau'izah ya. Mau'izah, nasihat ya. Nasihat kepada kita semua ya. Tuh, bihali man madha, kita ambil ibrah, ambil nasihat hal keadaan umat yang telah lalu. Itu tadi itu. Wal qurunil khaliyah fa innahum ma'amakanu wa, mereka umat lalu, padahal mereka itu apa kata? Fa'innahum ma'amakan minal quwwah, padahal mereka fisiknya apa? Oh, sangat kuat. Tingginya 40 hasta. Umatnya fisiknya kuat, duitnya apa? Banyak, dosa hati rezeki. Bahkan kasratul atba, pengikutnya apa? Banyak. Fir'aun pengikutnya banyakkan dia dari Jokowi, banyakkan Fir'aun. Masa yang banyak Jokowi. Namun semuanya itu apa? Ahlak nahu. Nah, kenapa mereka Allah lumatkan? Lama kafaru, tatkala mereka itu mengingkari ta'anu wa zalamu, ya sama ada tuh artinya. Tatkala mereka itu ta'anu wa zalamu. Nah, kalau mereka itu yang lebih kuat, lebih kaya, lebih unggul, Allah hancurkan. Pakai pak halu man huwa ad'afu minhum. Bagaimana keadaan yang lebih lemah daripada mereka? Yang kuat aja Allah baik. Nah, apalagi kamu yang lemah-lemah. Aqallu adadan ya, lebih sedikit pengikutnya. Adadan wa udadan, bacanya gitu. Jadi tulisannya sih sama ya, tapi bacaannya apa? Lain. Wa aqallu adadan wa udadan. Kalau aqallu adadan lebih sedikit bilangannya, kalau aqallu udadan lebih sedikit kekuatan. Ya.
Kan orang perang itu harus ada kekuatan, ada dan ada udadan. Nah, hada yujibul i'tibaro wal intibar. Nah, ini wajib ya. Yang mewajibkan untuk kita apa tadi? Jadikan nasihat ya. Terutama mereka yang sampai saat ini masih apa itu? Masih tidur. Kan orang masih tidur harus dibangunin. Terutama orang yang saat ini masih aja apa? Woplah. Woplah itu kan lalai. Rok datin jalala, terutama bagi mereka ya, umat yang masih tidur dari kegelapan. Nah, itulah tadi ayat ya, berapa itu? Ayat 4 sampai ayat berapa ya? 6. Nah, kemudian walau nazalna alaika kitaban fi qirtasin wala rasul biaidihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Insyaallah akan kita lanjutkan pada jadwal yang akan